Hai 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 hai. Gimana kabar kalian? Oke, kita ini aja ya. Gua mau kasih tahu aja kalian. Sekarang Indofitgram tuh bakal live setiap minggunya. Jadi kita ada program live bareng sama kreator setiap minggu. Dan kali ini kalian udah lihat juga di postingan Indofitgram, kita akan live bareng Abi Bayu. Nah, kalian yang pengen nanya langsung ke Abi Bayu, terus langsung ditulis di komen, nanti bakal gue bacain. Oke? Kita langsung invite aja. Halo. Gimana di masa karantina ini, di masa social distancing dan work from home segala macem, kabarmu gimana dan lagi sibuk apa sih sekarang? Work from home gini rasanya kita juga para kreator, kalau aku personal lumayan ngefek juga, karena pada saat sebelum work from home ini ditetapkan atau sebelum Mbak Rona ini datang ke negara kita yang tercinta ini, aku lagi mencoba untuk ada program-program untuk di sosial mediaku gitu, yang kebanyakan aku kan kontennya olahraga ya, olahraga komedi, kalau enggak ya web series kan. Nah, ada 1-2 program yang mau dijalanin, tapi itu includes ke pasti kan hubungan sama syuting, ya kan, hubungannya sama yang kalau olahraga berarti ya outdoor gitu. Nah, yang kayak gini-gini ini akhirnya pada postpone ataupun batal. Otomatis itu kan padahal itu adalah cara kita untuk bertahan. Ya, tapi akhirnya ya udah, jadinya selama work from home tetap berusaha ngebuat konten-konten yang bisa dilakukan di dalam rumah gitu. Ini pun teman-teman editor, teman-teman yang biasanya di sini di kantor udah juga work from home mereka, karena pada ada satu cerita pada saat itu aku baru pulang, aku baru balik dari Jakarta. Ini kan aku di Surabaya kan. Jadi pada saat aku pulang, pada saat itu belum terlalu ini nih PSBB dan segalanya kan. Baru pulang ke sini, terus nggak lama besoknya udah gencar tuh, tiba-tiba corona masuk dan segalanya itu. Terus ada editorku tuh batuk, nggak pakai masker. Terus aku langsung mending kamu pulang. Gimana kalau kamu pulang? Ide yang baik bukan? Udah aku kasih masker, langsung aku suruh teman-teman pulang aja, balik aja dulu, kerja di rumah aja sekitar. Oke, tapi berarti ya produksi-produksi yang besar mungkin agak ke-pending, tapi kamu tetap bisa bikin konten pasti di rumah kan? Iya, tetap harus, karena kalau enggak pertama udah seret nih duit udah. Wah, ini teman-teman kreator pasti tahu, campaign ditunda ya kan. Ada brand yang ngirim barang, udah deal ngirim barang, terus dia bilang, oh sorry karena situasi kayak gini rasanya nggak memungkinkan untuk pasar, jadi itu barangnya dipakai aja dulu, nggak apa-apa. Tapi duitnya nggak dapet, ngerti nggak sih? Jadi kayak dia ya udah ntar aja, kalau corona udah selesai baru kita lanjutin. Sampai kapan cuy? Tadi salah satu yang kamu bilang tuh konten olahraga tuh nggak bisa dilakuin ya berarti. Nah, iya. Tapi selama karantina ini kamu masih olahraga nggak sih, kalau buat olahraga buat diri sendiri aja gitu? Justru karena di saat work from home ini atau di situasi kayak gini, jadi di dalam rumah ini jadinya teratur gitu hidupnya, lebih teratur. Jadi bangun pagi, udah biasanya bangun pagi terus nemenin mama olahraga, jalan pagi atau enggak kan cari matahari kan, vitamin D nih ya. Jemur ya. Iya, itu terus jalan-jalan gitu kan, jalan keliling komplek atau jalan jemur doang, terus olahraga. Jadi otomatis setiap hari olahraga. Malah lebih jadi rutin ya. Jadi rutin malahan. Abi ini kan dikenal sebagai finalis elemen deh. Waduh. Nah, mungkin konten kreator, komedi, MC juga, olahraga juga, health lifestyle juga. Nah, sebenarnya Abi ini lebih pengen dikenal sebagai apa sih? Kalau aku sih pengennya dikenal sebagai apa ya? Lebih ke content creator kali ya. Dan dikenal sebagai seorang yang pernah live sama Bang Tempe sebagai kucing. Ya, saya mau foto dulu, boleh ya? Ya ampun, ada ya foto ya. Lucu banget nih. Kita dari Tempe tahu. Kucing 1, 2. Penting sekali. Oke, lanjut. Mohon maaf, saya orangnya gampang terdistract. Nah, tapi bentar.
kayaknya follower kamu tuh berpendapat lain sih. Mereka nggak suka lo disebut sebagai content creator. Sukanya sebagai apa? Lebih suka disebut sebagai Park Seo-joon. Oh. Ini gue sampai riset apa itu Park Seo-joon. Mungkin Abi boleh dijelasin dulu. Sebenarnya Park Seo-joon itu siapa sih? Jadi gini ceritanya, ya kan? Sebenarnya ini tuh berawal dari iseng-iseng aja. Park Seo-joon itu adalah kan Bang Tempe kan keseringan nongkrong di ini kan etalase warteg ya. Jadi nggak pernah ngumpulnya cuma sama lauk pauk doang kan Anda ya. Jadi betul sama nasi, betul. Telur balado. Es teh manis yang ada embunnya. Sering diutangin lagi. Cuman akhirnya orang-orang tuh bilang kayak mirip Park Seo-joon gitu-gitulah. Terus ya sudah, saya cuma menanggapi pasar. Park Seo-joon ini adalah bintang film Korea gitu yang terkenal lewat film-filmnya, bukan penyanyi ya. Jadi Park Seo-joon tuh mumpung banyak yang mirip-miripin, jadi lo mengklaim aja gitu ya. Iya, udah bodo amat. Pokoknya aku adalah Park Seo-joon. Oke. Tapi emang merasa mirip nggak, Bi? Aku sih enggak. Cuman yang aneh tuh ada satu cerita yang pernah aku upload di story. Waktu itu kan pernah diupload di salah satu media online kan. Beberapa media online. Terus aku news juga ya. Iya, terus aku tunjukin ke ibu saya. Terus ke mama saya. Terus mama coba deh lihat nih masuk berita. Terus dia lihat ya, bentar deh. Tapi kok emang mirip ya? Perasaan mama cuma punya anak satu. Gitu. Mama misalnya mah. Terus ya udah. Akhirnya ya kalau mama sendiri bilang mirip ya saya mengakui. ya pokoknya gitu ya. Mama misalnya. Ya udah deh akhirnya. Frozen sekarang ya. Oke. Siap. Oke, terus ini Bi. Nah, kucing juga menjadi hal yang menarik nih Bi buat kalau gue liatin sosmednya Abi Bayu nih pasti ada hubungan sama kucing, entah itu si Bambang yang diajak bikin konten atau yang lo ngeduetin video orang lo jadi kucing gitu. Itu sebenarnya ada apa dengan dirimu dengan kucing? Karena aku punya beberapa hewan kan, jadi kayak cuman aku kayak lebih ke suka kucing, jadi akhirnya entah kenapa ya itu ya udahlah nyobain kucing aja kan. Aku kan sehari-hari penting ngeliatin tingkahnya si Bambang ini kan, gitu. Jadi ya iseng aja sih sebenarnya. Ini biar kita relate sama tentang konten ya. Nah, hal-hal di sekitar kamu kayak kucing atau berita tentang Park Seo-joon tadi itu jadi inspirasi Abi buat konten gak sih? Kayak atau bahasa pertanyaannya, inspirasi Abi itu untuk bikin konten itu datang dari mana sih, Bi? Aku yakin teman-teman content creator juga itu pasti setiap hari yang terutama kalau kayak gini kan kayak kita tuh terpaksa mikir gitu loh. Karena jadi kan kayak diperes gitu, mau ngapain lagi udah nggak bisa, mau ngapain loh, mau olahraga basket nggak bisa, kan? Mau meeting sama orang nggak bisa, cuman online doang kan. Jadi sehari-hari ya mikir, ngeliatin konten-konten yang nggak relate dari kita pun kita liatin, siapa tahu dapat inspirasi. Jadi jadinya ya dari mana aja sih. Sekarang ngomongin soal konten kreatornya, sebenarnya ada nggak sih Bi inspirasi Abi Bayu sendiri untuk bikin konten tuh siapa sih? Demennya dulu di zamannya Niga Higa sama Kev Jamba. Jadi yang tahun 2008-an gitu ya. Yang sekarang udah nggak ada Kev Jambanya kan. Jadi nggak tahu. Ya tipe-tipe seperti itu sih. Terus kalau yang sekarang yang pionir-pionir ini kayak Chandra Leo gitu-gitu. Sampai yang paling baru yang menurutku keren itu ada Christo Immanuel yang impression itu, kalau kamu tahu, kalau tempe. Iya. Oke, Bi. Sekarang kita masuk ke jawabin pertanyaan dari netizen. Oh, baik. Oke. Nah, jadi kemarin kita udah posting di Instagramnya Indofitgram. Buat yang mau nanya bisa komen di situ. Dan sekarang kita mau jawabin ya, Bi ya. Ada sekitar 10 juta komen, tapi kita bacain 5 aja kali ya. Pasti berat sekali kerjaannya teman-teman ini ya. Iya. Oke, ini Bi, pertanyaan pertama nih.
dari Fabiola Putri. Bakat ngegasmu itu dari mana sih kok? Aku tak akan pernah lupa untuk mengingatkanmu untuk tidak ngegas. Gimana tuh? Si Fabiola dia rasanya dia selalu mengingatkan saya untuk menjadi anak yang santun. Tapi memang bakat ngegas ini tercipta karena situasi sekitar, di mana warga-warga Indonesia membentuk karakter saya seperti. Jadi enggak sih. Jadi kalau ngegas itu sebenarnya karena ya itu sih. Mungkin karena suka terbawa aja ketika ngebuat konten yang memberikan keresahan gitu kan. Contohnya aku nih syuting ya kan, ngebuat konten, ngundang orang, main basket bareng, set ya kan. Viewsnya biasa, standar. Orang satu di sosial media ini cuman gini doang Bang Tempe, cuman senyum doang Bang Tempe sambil gini, sambil di slow mo, sambil dikasih bubuk emas nih Bang Tempe nih ya, viewsnya jutaan Bang Tempe. Itu gimana nggak resah nih, ya kan? Kesel. Nah dari sanalah aku menunaikan kekesalanku gitu. Dengan mungkin ngomongnya jadi ke bawah. Tuh nih Fabiola Putri mulai ngegasnya lu yang mancing. Oke, sorry. Oke. Nah, ini nyambung sama penjelasannya Abi tadi nih. Mumpung nyambung nih, gue sambungin langsung. Dari Adiba Official 4175. Hal apa aja yang Kak Abi Bayu suka? Gimana? Alay banget tuh nama orang. Bisa nggak ada biasa aja namanya? Mulai emosi. Itu kayak passwordnya dia deh, salah masukin ke username. Iya, betul. Sering terjadi ya. Iya nih, ada pertanyaannya. Hal apa aja yang Kak Abi Bayu suka dari TikTok dan apa yang tidak suka? Nah, gimana tuh, Bi? Kalau kita ngomongin TikTok, hal yang disuka itu sebenarnya TikTok itu platform yang lagi fresh. Pada saat itu MLI bilang TikTok nonton pasti nonton MLI. Terus ya pokoknya dia ngomong TikTok adalah satu hal yang baru. Terus oke lah, apa sih TikTok pada saat itu sih alay banget sih. Ya kan zaman itu. Akhirnya benar TikTok ini masih benar-benar fresh, di mana orang-orang bisa dengan mudahnya membuat konten karena dia tuh kayaknya diain studio sendiri buat kita kan. Nih studio, ya kan bisa buat konten apapun gitu yang kamu mau. Banyak ribuan ide baru di sana. Dan ribuan fitur yang bisa dimanfaatkan. Nah, tapi yang jeleknya adalah orang-orang kadang nggak memaksimalkan fiturnya. Yang dimaksimalkan adalah badannya. Gitu. Entah dari pakaiannya, ya kan, atau yang nggak tahu dia kena apalah, encok kiri kanan ya kan. Itu. Jadi ya itu sih mungkin yang positif dan negatifnya. Oke Bi, ya biar lo nggak kesel, coba ikutin gue dulu. Sorry. Coba tangannya segini. Oke. Tangannya gini satu begini. Aku hajar nih ya. Aneh-aneh aku hajar. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya, Bi. STTA 8. Pernah ngerasain dull moment nggak pas jadi content creator maupun kehidupan sehari-hari? Kalau pernah, cara ngatasinnya gimana? Aku biasanya stres, ya sering lah pasti ya. Jadi kita stres, nggak ngerti apa, biasanya aku jalan-jalan. Ya jalan-jalan lah. Nah sekarang kan kita nggak bisa jalan-jalan. Jadi aku jalan-jalannya gampang. Aku jalan-jalannya menggunakan Atlas. Keren. Jadi mau ke Zimbabwe gampang gitu, pakai Atlas ya. Guys, tuh mau kemana tuh jalan-jalan tuh, luar biasa. Menarik banget ya. Mungkin dari jalan-jalan lo bisa lihat hal baru, terus bisa ngobrol juga sama orang baru dan dapat inspirasi yang baru juga ya. Ini buktinya aku bisa ngobrol sama Tempe. Kapan lagi aku ngobrol sama Tempe ya? Pertanyaan terakhir kali ya dari followers ya. Dari Vincent Vega 2018. Nah ini menarik nih, Bi. Dia tanya, masih LDR nggak? Gimana LDR biar tetap awet? Ini saatnya piano dimainkan. Guys, buat teman-teman sobat LDR-ku, I feel you guys. Ya, namanya hubungan di saat corona. Tidak ada kepastian karena kapan bisa ketemu, itu emang susah, saya tahu ya.
Karena kita kalau misalnya LDR bisa tuh tiba-tiba so sweet gitu beli tiket ketemu, surprise ya gitu kan. Ini sekarang corona yang surprise ya. Jadi kita tidak bisa ngeplan, tidak bisa nggak tahu. Yang bisa hanyalah yang bisa kita lakukan hanyalah menguatkan satu sama lain, meyakinkan satu sama lain. Kalau kita malah saling curiga, saling berpikiran jelek, pikiran negatif, saling malah melakukan apapun yang negatif, jadi ya malah hubungan itu akan kandas, guys. Kita lakukan sekarang adalah social distancing dan physical distancing ya, bukan relationship distancing. Jadi jangan sampai kalian merenggang hubungannya. Gila gak sih gue? Gila. Jadi masih LDR berarti ya, Bia? Menjawab pertanyaan tadi, iya betul. Iya betul. Oke. Jadi ya semoga Abi tetap langgeng sama Lawrence ya. Iya betul. Dan tanpa Ancela mungkin nonton Hai Ancela. Apa? Ancela nonton halo. Iya, tapi tanpa sepengetahuan Abi kita sudah membawa kekasihnya Abi ke live ini. Ya silakan kekasihnya Abi. Gila luar biasa. Bisa 3 orang ya? Atau bahkan di samping Anda. Taunya ada di rumah gue. Iya. Oke Bi, mungkin ini terakhir. Gue juga baru bukan baru sih, maksudnya gue tahu lo juga aktif ngegalang donasi nih buat di wabah COVID-19 ini. Iya. Dan ada salah satunya di ini ya, di kitabisa.com ya Bia. Iya betul. Itu gimana, boleh diceritain dan sekalian juga boleh ajak para followers kita nih buat donasiin juga. Jadi untuk teman-teman yang belum tahu, jadi aku ini bekerja sama komunitas pengusaha namanya S-Commerce. Kita lagi ngebuat satu penggalangan dana untuk melawan virus corona juga. Dan ini adalah intinya dana yang terkumpul nantinya akan dibelikan APD berupa baju hazmat ataupun APD yang lain dan diserahkan kepada tenaga medis yang membutuhkan. Dan baru aja kemarin Sela pacarku itu Sela itu ngeluarin ide untuk buat lagu aja dari komentar-komentar yang ditinggalin di halaman penggalangan dana itu. Terus akhirnya yaudah yuk, karena aku harapannya dengan kalau lagu ini dikeluarin bisa semakin membantu penggalangan dana ini, jadi kita bisa ngebantu lebih banyak orang Pak, gitu maksudnya. Nah akhirnya long story short, terciptalah lagu ini dari kata-kata teman-teman sendiri yang udah memberikan sumbangan. Ya akhirnya aku nyanyi dipaksa, dan syukurlah responnya positif sama orang-orang positif juga. Jadi mereka sangat-sangat positif, mereka share lagunya, dan yang paling penting adalah donasinya bertambah. Dari kemarin malam ya aku upload lagunya itu bertambah sekitar, terakhir aku ngitung tadi pagi 30 donaturan. Kalau teman-teman mau ikutan untuk menyumbang di penggalangan dana ini, terima kasih, bisa klik link di bio Instagram aku dan nanti bisa dibantu juga untuk share. Siap, bagus banget ya. Yang pengen nyumbang bisa langsung masuk ke bionya Abi Bayu dan langsung nyumbang di situ, gampang banget. Nah, oke, mungkin sesi live kita segitu aja kali Bia. Ini udah hampir 1 jam juga nih kita live bareng. Buat penonton nih yang belum puas masih pengen nanya, boleh langsung main ke Instagramnya Abi Bayu ya, di @abibayu. Thank you ya. Oke, Abi, thank you banget. Thank you teman-teman yang nonton. Nanti mungkin kita akan collab lagi mungkin Bi, nanti akan ada video bareng juga kita ya. Ayo. Nah, apaan tuh? Kalau Abi harus sebutin nama nih. Kira-kira next week mau siapa sih yang kita ajak? Aku pengennya di antara ya, boleh nggak? Nggak sih? Ya udah. Aku pengen ini ya, Christo Immanuel deh. Karena dia lagi keren-keren abis. Iya. Iya. Tapi harus di request mau jadi siapa? Mau jadi Pak Jokowi, mau jadi Mario Teguh, atau mau jadi apa gitu? Boleh. Jadi Kobe-share, ya bisa semua. Ya, bisa. Tony Stark, ya bisa. Siap, Abi Bayu, terima kasih banyak untuk waktunya dan sampai ketemu di selanjutnya ya, Abi. Bye-bye. Stay safe, bye-bye. Oke, teman-teman, segitu dulu live dan jangan lupa ya, setiap minggu bakal ada live bareng bisa tempel lagi. Yang pastinya sama konten kreator yang menarik. Nah, kalian juga boleh request lo mau lihat siapa sih di
live-nya Indofitgram ini, boleh DM aja langsung atau komen di postingan sebelum ini. Oke? Dan segitu aja dari gue ya. Sampai jumpa di minggu depan. Bye.